Mana anjir, yang lain gue perhatiin gak pakai video sama gak pakai suara. Nggak apa-apa kan, kita wajib. Ya udah. Ntar ya, masih banyak yang mau join soalnya. Oke. Kak, siapa yang meninggal? Om gue. Innalillahi. Kapan? Tadi pagi anjir, kayak kagak berasa banget. Anjir kali. Oh, iya ya, gue lupa. Terus kenapa memangnya? Ya umur. Oh, iya. Jawaban aman ya. Kanata izin ikutan ya. Ya udah ikutan aja. Halo Kak Cila, apa kabar? Halo Lida. Sehat. Gimana ya, sih? Masih banyak itu yang kalau join. si Oke. Kenapa Kak? Kok sih Sila? Kak ada yang pakai foto doang sih? Maksud gue, berarti dia pakai akun gitu ya? Berarti dia Gue nggak ada akun. foto Kak. Oh. Bikin account Kak, makanya Kak. Oh, gue nggak ada bikin, ya Allah, unik banget gue. Kan konten kreator, masa udik? Ya udah Kak, kita mulai aja ya. Ya udah, siapa yang pertama gue juga lupa deh. Siapa deh tuh yang pertama? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Lida. Hari ini saya akan menjadi moderator dari pemateri hebat, yaitu Kanata. Gue duluan? Emang ada siapa lagi? Lu di tulisannya bukan gue doang anjing. Ups, kejelasan lagi gue. Siapa? Oke, jadi temanya ini luar biasa banget, yaitu personality development for career and how to create personal branding. Nah, mari kita baca basmalah dulu nih sebelum memulai acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini acara kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, baiklah, untuk masuk ke acara inti nih Kak, saya mau coba kasih riwayat singkat dari Kanata dulu nih. Jadi Kanata ini namanya Fauzan Marta, benar ya Kak? Iya. Jadi beliau adalah seorang Bachelor of Science ya Kak, benar ya Kak? Tapi nih teman-teman, beliau selingkuh dulu nih dari jurusannya ke pekerjaan yang sesuai passionnya. Jadi beliau adalah seorang digital content creator ya Kak di Minreach ya Kak ya? Mindreach. Oh, Mindreach Consulting. Di mana itu Kak? Consulting. Di daerah Kebonjeruk. Oh ya, deket lah kalau main-main. Beliau adalah seorang Gen 2 ya Kak, Biologi 2012, bener ya Kak? Iya. Takut salah nih. Beliau itu sangat ngegemesin sih kalau menurut aku, karena dia tuh punya suatu personal branding di mana kita semua harus tahu nih gimana sih cara membuat personal branding itu. Nah, selanjutnya kepada Kak Nata, waktu dan tempat saya persilakan. Gue bingung, gue kira satu hari itu ada orang lain doang, ternyata enggak. Ya udah. Udah langsung aja sih. Mulai apaan nih, gue bingung. Aduh, ayo cepetan. Seriusan? Ya udah Kakak kasih tahu, misalkan personality di karir itu kayak gimana sih gitu. Enggak, berarti ini cuma gue doang yang ngomong ya? Iya, Kakak ngoceh aja, kita dengerin Kakak, nanti kita nanya baru. Gue kira ada kayak ituan, kayak peserta lain gitu. Soalnya ntar lalu kan apa sih namanya? Gimana ya istilahnya? Interaksinya dua arah. Ya udah,
Saya gue aku pengen tanya wawancara juga, juga. aku tanya juga, kakak pertama kasih tahu dulu gitu arahnya kemana ngomongnya. Nanti kita nanya juga kok. Seriusan. Gue tadi wawancara doang nih. Nih ya. Oh Gue ya udah udah, buat. oke. Nih. Apaan dong? Gue bingung nih seriusan. Aduh kak, ini direkam loh kak, dimasukin YouTube loh. Seriusan lu? Iya. Ya udah. Sekarang kalau misalkan kakaknya bingung, berarti kita interview aja berarti ya kak. Iya, gue tadi mikirnya, kan lu bilang katanya ini anak-anak apa sih ini dikit lagi pengen apa sih ini pengen lulus. Iya. Betul. Nah, terus gue pengen tahu dulu background mereka, ngerti nggak? Oke. Gue kira gitu, makanya gue kira kedua arah gitu loh, ngerti nggak? Iya. Boleh. Jadi Yang sesuatu yang penting private kita gitu. sharing di sini ya kak. Ya udah, siapa yang mau diinterview? Ini ada Maulana Malik. Malik. Kak Maul. Baul. Aduh, gimana nih, gue bingung nih. Gini sih intinya kalau dari yang gue tangkap ya. Ini ada yang angkat tangan. Pak, gimana cara? Desi Pratiwi. Coba, yaudah gue coba ngomong-ngomong sama Jessi. Hai Jessi. Hai Kanata. Hai Hai. Jessi. Anak angkatan berapa? Aku 2017, Kak. Oh, masih baru banget ya. 2017. Ikutan genom atau gimana? Enggak, aku biasanya nongkrongin acara genom. Karena ada gitu aku ya, Je. Iya, karena ada Kalida. Tapi kalau 2017 masih kebagian itu nggak sih? Iya deh, kebagian ya. Kan pandemi 2020 ya. Aneh banget gue. Ya udah gini, Jessi berapa tahun lagi? Aku Kuliahnya. sekarang semester 7. Itu semester 7 2017. Soalnya kita udah tua. Ya udah tuh dikit lagi udah mau keluar ya. Aku enggak ya. Berarti dikit semester 7 berarti udah skripsi ya? Enggak, OTW ya, Kak. Doain aja. OTW. Apa mau ngambil apaan emang? Di binatang sih, Kak. Banyak. Binatang. Semester Iya. 7 tuh udah masih itu ya, masih materi kuliah rancangan apa sih namanya? Rancangan Metodologi penelitian, Kakak. Iya, masih gitu ya? Ya, semester 7 tuh ada ini, Kak. Ada matkul semprot gitu. Terus ada bioetik. Itu baru aja sih masuk tadi. Semprot kan berarti lu udah itu dong, udah apa sih namanya, ngajuin judul harusnya? Ya, lagi ngajuin tapi belum fix gitu loh, Kak. Oh, ya udah gini. Gue pengen tahu sih rata-rata nih ya, kalau gue perhatiin kan anak biologi kalau keluar itu pasti cita-citanya pasti kerjanya tentang biologi juga ya. Betul, Kak. Lu gitu juga nggak? Iya, gue salah satunya yang strict banget nih, pengen kerjanya ke biologi. Ya, kalau Jessi gimana? Ya kalau misalnya ada jalannya, sebenarnya pengennya kayak jadi apa ya, saintis gitu. Kalau emang ada jalannya ya udah. Tapi kalau misalnya nggak, kan selain itu kita harus tahu dong skill apa ya namanya, selain skill biologi kita apa gitu loh. Kalau di zaman-zaman sekarang gitu lah, gitu kan, passionnya gitu. Maksudnya biologi aja nggak cukup gitu. Kalau emang ada jalannya buat ke biologi, aku sih pengennya ke arah ke biologi gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah apa skill yang kita punya gitu, kita cari pekerjaan yang lain yang misalnya mampu di bidangnya gitu loh. Iya, jadi sebenarnya gini sih menurut gue, kita tuh kuliah kan biologi ya jurusannya. Terus rata-rata kerjaannya tuh dikit kan. Apalagi kalau misalnya lu ngarepin suatu kerjaan biologi di kota lu sendiri. Maksudnya kayak, lu misalnya tinggal di Jakarta bukan? Iya, Kak. Ya, Jakarta. Tapi lu maunya tuh kan kerjaan yang judulnya biologi di kota lu sendiri, deket. Ya gitu kan intinya. Tapi kenyataannya kan kalau kerjaan biologi itu jarang ya.
Apalagi kalau misalnya di kota-kota ini juga jarang, kalaupun ada paling jauh. Nah, terus tuh lupa deh tuh. Terus tuh menurut gua ya kita sebagai mahasiswa, terutama dari semester-semester yang masih baru nih ya, kalau menurut gua kita harus punya kayak yang lu bilang, yang Jesse bilang tadi, kita harus udah tahu skill kita selain biologi itu apaan. Kalau Jesse sendiri skillnya apa nih menurut lo kira-kira bisa lu punya yang lu bagus di bidangnya selain dari biologi? Kayaknya aku jago ngomong gitu Kak, karena aku pernah sempet 2 tahun atau 3 tahun ini jadi daber di radio edukasi punya Pustekom Kemendikbud. Itu sih yang aku punya. Terus aku juga punya apa ya, ketertarikan seni gitu di teater dari ya aku, tapi sekarang ini nggak terlalu menunjukkan eksistensinya di teater ya, karena di biologi itu agak susah gitu manajemen waktunya gitu. Kalau misalnya karena udah punya tahu dasar-dasarnya dan skill-skillnya di situ, kemungkinan sih masih bisa gitu di bidang seni, tari atau apa gitu. Ya. Iya sih, bener sih menurut gue gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya, sebenarnya saran gue untuk yang kira-kira belum lulus juga nih ya, pas semester awal ini, lu coba manajemen waktu sebenar mungkin, kerjain semuanya setotal mungkin, karena menurut gue nanti pasti ada kayak apa ya istilahnya, ilmu-ilmu di luar dari biologi yang nantinya bakal lu serap. Gimana sih? Aduh, gue setengah ngantuk. Kayak misalnya analisa. Biasanya kita itu kalau di biologi itu kuat di analisa. Analisa itu nanti kita bisa jadi pengamat. Kalau enggak, biasanya jadi tukang statistik. Kalau enggak, ya gitu deh. Krik banget, ngerti gak lo? Aduh, gue ngantuk banget sih. Oke. Jadi lebih ke berarti kita harus punya passion ya, Kak. Maksudnya di luar apa yang kita pelajari. Di luar dari biologinya. Oke. Kayak Tompi ya, Kak. Tompi kan dia dokter, tapi dia punya passion lain yaitu di bidang seni juga, ya kan? Maksudnya kita harus punya keahlian lain di luar apa yang kita pelajari. Iya, benar. Nah, pertanyaan aku, kalau misalkan kita belum seberuntung itu, Kak, kita bisa tahu passion kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin gitu. Kita belum tahu kelebihan kita apa sih, di mana sih gitu. Apa sih yang harus kita lakukan, Kak? Cari. Gampang banget ngomong. Iya, cari. Cuma kalau mau aman ya menurut gue, skill dasar yang harus lo punya itu adalah bahasa lain selain bahasa Indonesia. Oke. Karena itu pasti kayak skill dasar yang pasti lu diperluin sama perusahaan lain. Jadi kita harus belajar bahasa gitu ya, Kak? Nah, kalau bisa nggak usah, jangan bahasa Inggris. Jangan hanya bahasa Inggris saja, lu harus punya bahasa lain juga, bahasa cadangan. Cina, ya, kayak misalnya, apa? Mandarin. Ya, Mandarin juga cepet tuh biasanya cari buat dapat kerjaannya. Kayak gitu sih. Jadi saran gue untuk personality branding itu, pas masa kuliah itu lu cari bakat lu selain biologi apa aja. Dan kalau bisa sih ya, lu pas semester awal lu coba entrepreneur deh. Jadi kalau misalnya ntar, apa sih namanya? Kalaupun misalnya gagal pas lu zaman masa muda, tapi lu udah nyoba jualan, lu bakal tahu ke depannya gimana buat cara lebih bagus lagi jualan. Karena pada ujung-ujungnya orang itu kalau menurut gua, pertama lu lulus, terus lu kerja, terus lama-kelamaan lu jenuh, karena biasanya entah lu jenuh karena kehidupannya, atau lu jenuh karena duitnya segitu-gitu aja, pasti ujung-ujungnya orang pas udah mencapai tuanya, dia bakal jualan. Ngerti nggak? Berarti kita harus punya bisnis gitu ya, Kak? UMKM sendiri.
Kalau menurut gue sih dari semester awal nih ya, lu udah harus coba-coba gimana cara jualan gitu. Jadi kalau misalnya nanti lu awal-awal emang udah gagal, misalnya awal-awal masih gagal, ke depannya bisa lu perbaikin, lu tanggulangin, biar lu bisa survive lah. Oke, Kak. Tapi untuk saat ini telat nggak sih, Kak, buat misalkan buat aku, buat teman-teman yang lain yang udah lulus, buat start duluan. Start duluan gimana nih? Start duluan yang tadi itu, yang UMKM itu, kita bikin kecil-kecilan gitu. Gak ada yang telat sih sebenarnya. Kalau lu masih mau coba, yang punya KFC aja baru tua, baru terkenal kan? Oke. Berarti caranya kayak gitu ya, Kak. Harus punya alternatif lain gitu ya, Kak. Iya. Oke. Karena ya jujur aja, lu lulus dari jurusan biologi itu kayak ya B gimana aja, ya? Kak. B aja seriusan. Lu nyari kerjaan juga susah. Susah banget, Kak. Benar. Susah. Susah. Jadi menurut gue emang lu harus udah bener-bener punya skill cadangan kalau menurut gue. Menurut aku sih 70% itu karena kita punya link dan orang dalam sih, Kak. Kalau mau kerja gitu ya, Kak. 30% lagi usaha kita. Setuju nggak, Kak? Link dan orang dalam. Nggak juga menurut gue. Salah ya? Seriusan. Karena sekarang Pendapat Kakak sendiri gimana? Karena rata-rata gini, orang gimana ya gue jelasin. Misalnya nih ya, lu sama gue kenalan nih. Maksudnya saling kenal nih. Terus gue tahu nih, ada kerjaan nih. Paling biasanya jatuh-jatuhnya cuma ngasih tahu, ini ada lowongan nih. Terus lu daftar, ya selebihnya juga tergantung usaha lu juga biasanya. Kalau misalnya lu tiba-tiba masuk juga, itu paling jatuhnya KKN deh, nggak mungkin. Oh iya, kalau misalkan ada teman kita nih, oh ada lowongan nih gitu di tempat gue. Tapi lu jangan daftar di tempat gue gini. Tapi sedangkan dia nggak resign gitu, Kak. Terus apa yang kita lakukan, daftar atau nggak usah, Kak? Kalau menurut gue itu tergantung sih ya. Bisa jadi dia mengasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi dia, lo tau nggak sih? Aku tersembunyi gitu nggak sih, Kak? Enggak. Ada tuh kayak gini loh kasusnya. Yang namanya cari kerja itu susah. Orang kalau misalnya udah dapat kerja, bawaannya emang pasti pengen keluar kalau misalnya dia udah ada masalah. Atau dia udah mulai jenuh. Tapi satu sisi dia juga perlu duit. Dia juga perlu duit. Gak usah ada anjirnya ya, tolong. Jadi dia mungkin apa sih namanya masih terus-terusan nyari kerjaan baru, tapi mungkin nggak ituan, belum dapet gitu loh. Ngerti nggak sih lo? Iya. Jadi pelarian gitu nggak sih, Kak? Pelarian gimana nih? Ya karena belum dapet yang sesuai, jadi yang ada aja gitu yang di depan mata. Iya. Itu kayak gue deh. Gue pengen resign tapi ya, jadi Kakak udah berapa tahun di kantor yang ini? Di kantor gue udah 2 tahun. Betah banget ya, Kak? Sama kan? Betah banget gue. Gue pengen ngomong resign, tapi gue kagak resign aneh banget. Gak apa-apa, Kak. Siapa tahu ada jenjang karir juga, Kak, di sana. Ada sih. Oke. Tapi Kakak sendiri gimana tuh kemarin? Nemuin passion Kakak? Berarti Kakak di bidang editing gitu kan? Nih, yaudah kalau cerita dari gue ya. Gue itu waktu itu lulus tahun 2017. Terus gue leha-leha dikit selama 2 bulan. Pas bulan ketiga, gue udah mulai ini nih. Aduh kayak gue perlu duit deh. Gue harus cari kerja nih. Gue lamar. Karena pengen punya duit gitu ya, Kak? Iya lah. Lu jadi mahasiswa aja masih miskin kan, maksudnya kagak bisa ngapa-ngapain juga paling mau ngapa-ngapain paling juga lu ngumpulin duit dulu dari hasil uang jajan lu. Iya. Terus gue cari kerja tuh ya. Gue nyari kerja, gue ketik, oh ya kalau mau cari kerja menurut gue lu pakainya Jobstreet deh, itu lebih cepet. Kenapa, Kak? Dapetnya. Gak tahu, gue ngerasa lebih cepat dan lebih terpercaya aja. Kadang tuh kok gue ngerasa kayak zaman sekarang kayak banyak penipuan, coy. Misalnya dia nyebarin lowongan, tapi dari sumbernya nggak jelas gitu.
Nah, habis itu biasanya ada tuh ntar yang oknum-oknum, lu tiba-tiba dapat undangan tes terus jauh-jauh banget. Ternyata itu penipuan. Gue baru tahu kayak gitu. Iya, Jadi iya. lu kalau mau cari kerja hati-hati aja ya. Biasanya Ada deh, dikirimnya tau di gue WA tuh, Kak, kayak gitu. apa? Di WA dikirimnya. Ya menurut gue kalau cari kerja lu cari sumber yang jelas aja lah. Kalau misalnya kurang-kurang jelas, ya coba-coba dikit. Cuma Tapi tetap aja apakah lu hati-hati. tidak menunggu lama, Kak? Karena kan Jobstreet juga apa sih, kita juga bisa lihat yang apply itu berapa gitu kan ya, Kak? Ya. Itu Oh nggak gini, kelamaan, Kak? Gimana, Kak? kalau Tipsnya? gue pakai Jobstreet gue nggak pernah nunggu lama, seriusan. Kalau Oh, saran gue, mm, kalau saran gue pas lu nyoba Jobstreet itu, kan lu dikasih headline tuh ya. ya. Tau gak sih headline? Nah Itu itu yang lu kayak harus, message kita ini nggak sih, Kak? Kita kirim ke iya, perusahaan. lu harus ceritain secara singkat, padat, dan menjual. Hmm. Isi dari headline itu jangan melenceng-melenceng. Lu tulis sesuai dengan requirement yang mereka perlu. Itu berarti kita nulisnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Kak, lebih baik? Kalau lu pede dengan bahasa Inggris, lu tulis bahasa Inggris. Karena biasanya yang namanya HRD itu, mereka itu, gimana ya, yang lamar di mereka tuh kan banyak. Gak mungkin kan mereka ngecekin satu-satu profile lu, terus mereka ngeliatin CV lu atau capek banget kan. Jadi biasanya mereka itu nyari headline yang paling menarik dan paling sesuai, abis itu baru ntar dicari. Nah soalnya gue seringnya gitu. Gue kalau ngelamar di Jobstreet emang cepet dipanggil ya. Kalau headline gue bagus. Gitu. Tapi apakah pengalaman kita harus sesuai dengan yang kita apply, Kak? Pengalaman, maksudnya gimana contoh Misalnya kasusnya? kayak pengalaman organisasi, kemudian skill yang kita miliki, skill personal kita gitu. Apakah harus sama dengan apa yang kita apply gitu? Ya harus sama lah. Harus sama berarti. Kita nggak boleh melenceng. Misalkan mau MT nih gitu. Menurut kakak gimana? Gue gak mudeng. Ya misalkan aku kan biologi nih ya kak. Terus aku mau Iya, biologi. apply ke jurusan yang lain. Misalkan kayak yang sering admin lah misalkan. Nah apakah aku nggak pernah punya pengalaman admin sebelumnya gitu. Apakah aku berpeluang menurut kakak gimana? Oh, selama gini deh triknya kalau menurut gua kalau mau cari kerja, apalagi lu ya kan baru lulus kan ya, terus pengalaman mana mungkin ada. Pertama lu ngeliatnya dari requirement-nya dulu. Kalau menurut gua cari amannya tuh kerjaannya yang tulisannya S1 semua jurusan. Itu Ya, itu amannya. yang pertama ya kak. Dicatat teman-teman. Kalau enggak fresh graduate. Oke. Nah, kedua, lu lihat lagi yang mereka butuhin cocok nggak sama lu. Apa yang lu bisa cocok nggak sama mereka. Biasanya kalau admin tuh tipe-tipe orang yang rapi, bisa nyusun rapi, cekatan, kayak gitulah, terorganisir. Kalau ngerasa lu bisa kayak gitu, ya udah, lu play aja, gitu. Itu tips aman ya, kalau misalnya lu baru lulus banget gitu lah. Iya kak. Oke, berarti kita harus pede ya kak sama kemampuan kita. Maksudnya kita ketika apply juga harus sesuai dengan kualifikasi kita gitu ya kak. Ya, dan yang tadi yang gue tekenin lagi, lo kalau bisa 3 bahasa deh kayak gue. Jadi kalau misalnya lo, Waalaikumsalam. ya ada yang Ini ngomong. bahasa Inggris aja. Pas-pasan. Apa? Iya, ntar. Ya gitu. Ya ampun ada Karyo. Halo Kak Aryo, ada Kak Indina juga. Halo Kak Indina. Hai Indina. Ya kayak gitu deh pokoknya. Oke, itu kan pada saat kita apply ya Kak. Nah, saat itu misalkan kita berkesempatan untuk diundang interview nih, misalkan ya Kak. Nah, gimana cara persiapannya Kak ketika ke interview? Persiapannya yang penting lu jangan nervous. Seriusan.
Jurusan. Dan biasanya tuh ya kalau interview itu biasanya pasti kan lu kan pasti ntar ada pertanyaan kayak gini. Kamu kan jurusan biologi, tapi kenapa ngelamar di sini? Iya. Terus Ya kenapa gitu. masuk jurusan biologi gitu Kak biasanya? Ya kan? Ya menurut gue sih jawabannya selama lu kualifikasinya emang bener, skill yang diperluin sama itu perusahaan emang lu punya, ya lu bisa pede-pede aja dan nunjukin kalau lu emang berkualifikasi lah untuk pekerjaan itu. Berarti tipsnya kita percaya diri dan apa Kak? Gimana? Apa gesturnya itu harus gimana gitu? Ada nggak sih? Gesturnya lu emang harus percaya. Setiap yang namanya wawancara, lu emang harus percaya diri, gak boleh nervous. Dan tapi percaya dirinya itu lu jangan sampai percaya diri terkesan sombong. Biasanya kalau lu udah sombong duluan, biasanya udah di backlist. Kayak gitu biasanya. Nah, oh iya nih gue punya cerita nih. Kalau menurut Jangan ketawa dulu dong. kalau menurut kadang tuh gini ya, gue tahu nih apalagi anak-anak baru kan ya, anak-anak yang baru lulus, dia biasanya ngelamar di suatu pekerjaan. Sebut misalnya dia kerjaannya, dia ngelamar jadi admin. Terus dia itu tuh diwawancara, di interview, hampir dapat sebenarnya kualifikasinya. Terus tiba-tiba, biasanya nih orang-orang polos kayak gue nih, dengan begonya ngomong gini nih, kan ada pertanyaan, apa namanya, emang pekerjaan impian kamu apa? Lu harus ngejilat itu HRD-nya ya. Maksudnya lu harus ngomong kalau misalnya kerjaan impian lu ya yang hampir sama dengan kerjaan yang lu lamar saat ini. Gak boleh di luar itu, kayak cita-cita. Gak boleh di luar itu. Gitu, kalau kayak gitu udah pasti di blacklist, coy. Kayak waktu itu gue kayak gitu. Dan gue mikir itu gue bego banget gue kayak gitu sumpah. Gue nyesel banget. Nah, kalau dapat. Ini Kak, interviewnya itu ditanya soal gaji. Bagaimana kita menjawabnya? Kalau menurut gue, kalau perlu fresh graduate, sesuaiin aja sama UMR daerah yang lu lamar. Ya terlalu tinggi-tinggi banget. Kalau mau aman ya. Kecuali lu emang udah tahu banget kompetensi lu, standar lu sana. Kalau misalnya lu ngerasa emang udah bagus banget, ya lu bisa naik dikit. Naik dikit aja, nggak usah naik banyak-banyak. Apalagi yang biologi mungkin kayak misalnya anak lautan, mungkin emang dia udah biasa terjun ke laut, terus sampling. Kalau merasa dia emang kerjaannya dia bagus, ya udah lu mungkin bisa nawar harga yang lebih tinggi dikit. Kayak anak mikrobiologi udah biasa di lab, kalau emang belum merasa pede dengan skill lu, ya udah lu bisa kayak gitu. Oke. Ini kan tadi aku nanya mulu nih. Kalau dari partisipan ada yang mau ditanyakan nggak? Mampus diem. Ayo teman-teman, mumpung ada Kak Nata nih di sini. Belum kayaknya Rika. Oh Lita mau nanya. Boleh. Kenapa Lita? Halo Kanata. Hai. Gini, kan Kanata ini background-nya biologi ya, tapi kerjaannya ini content creator dan editor gitu. Terus ketika meng-apply untuk menjadi editor, kebetulan kan aku juga suka namanya desain gitu-gitu. Desain grafis. Alhamdulillah. Terus? Susah gak sih untuk meng-apply ke perusahaan untuk menjadi editor gitu dengan background kita yang biologi gitu? Itu gimana? Apa kita harus punya portofolio yang banyak atau punya pengalaman yang bidang desain atau gimana? Oke, gue jawab. Jawabannya sih ya sebenarnya susah gampang ya. Netral banget jawaban gue. Ya susah gampang. Terus sebenarnya emang paling gampang buat ngebuktiin ke perusahaan kalau lu emang kompeten di bidang itu dengan portofolio sih emang bener. Ini saran gue. Ini walaupun bukan desain ya, kalau menurut gue selama lu punya misalnya track record dari suatu kemampuan, lu kumpulin deh
lu rangkum jadi satu, terus lu buat portofolio. Karena itu emang ngebantu banget. Kayak misalnya orang desain nih ya, lu bisa ngumpulin hasil-hasil sertifikat yang lu punya, lu bisa ngumpulin hasil editan foto yang lu punya, atau brosur yang lu bikin, banner yang lu bikin. Pokoknya lu rangkum aja jadi satu, lu buat portofolio. Nah, ntar lu tunjukin deh tuh pas diwawancara. Kalau misalnya HRD tertarik, itu biasanya ya udah lanjut ntar lu jadinya. Kayak gitu sih menurut gue. Kayak yang tadi gue bilang kan, selama lu emang punya skill yang tepat untuk yang diperluin sama itu perusahaan, ke depannya bisa aja lu dapet kerjaan itu. Ngerti Lita? Dapat nggak Iya poinnya? Kak, ya dapat. Tapi kalau misalkan kita udah punya portofolio nih, kita udah siapin itu, terus bersaing berat gak sih sama orang-orang yang lulusannya itu emang desain atau lulusannya emang komputer gitu, yang emang dia eh, sama gitu sama apa yang dia mau apply jurusannya dibanding kita yang biologi? Apa dilihatnya dari portofolio kita aja? Kalau menurut gue tetap dari portofolio lu, karena yang namanya desain itu biasanya dari tes itu biasanya dari karakter lu sendiri. Kalau misalnya karakter lu emang cocok sama si perusahaan yang dibutuhin, ya bisa aja lu yang didapat, lu yang dipilih. Karena menurut gue itu. Kayaknya menurut gue yang namanya desain grafis, semua orang kayak, maksudnya gimana ya? Kayak suatu ilmu yang kalau misalnya lu belajar, lu asah terus tuh pasti lu bisa dapetin gitu. Rata-rata gitu sih kasusnya. Oke Kak, makasih. Oke. Kak, satu lagi nih ada yang terakhir. Kenapa? Ini nggak formal-formal banget kan ya? Gak apa. Apa gitu? Slow Banyak aja banget lah gue. yang nanya ke aku. Katanya, Kanata skincare-annya apa? Skincare apaan coy? Gue gak ada skincarean. Bohong. Kanata bohong. Dia pernah kasih tahu ke aku dia pakai apa gitu, aku lupa. Apa? Apakah? Gak ada gue. Cuma emang gue kadang kayak maskeran. Tapi itu juga kalau gue inget doang, gue udah capek dengan kehidupan gue. Gue kalau malam kerja, pulang malam terus gue langsung tidur. Tahu udah besok aja. Besoknya gue kerja lagi. Terus tiba-tiba gue kerja, gue tidur lagi pulangnya malam. Udah gitu doang kehidupan gue. Tapi kakak sering ke ini kan, ke salon. Mana ada coy buat ke salon, kagak ada gue. Duit gue tabung buat beli rumah, bukan beli kerja. Jadi goals-nya itu kayak punya rumah ya kak? Iya, goals gue. Bukan Oh iya, lu kalau kerja tuh harus lu kalau kerja nih ya menurut gue, lu harus pintar manajemen duit ya aja. Soalnya biasa rata-rata gini nih. Lu udah lulus deh. Jadi mahasiswa biasanya miskin tuh ya. Miskin gak punya duit, nabung. Terus giliran udah megang duit, lu berasa kaya gitu. Habis itu lu foya-foya. Habis itu kayak contohnya gini deh. Ibarat gue kayak sekarang nih ada yang namanya virus corona, pandemi. Lu kemarin-kemarin ngerasa kaya, terus tahu-tahu zong aja kerjaan lu macet, terus gaji lu kepotong, ternyata lu boros juga kemarin, terus lu nggak ada simpanan, mampus lo kayak gitu. Jadi menurut gua selama lu masih produktif dan masih bergaji, lu jangan boros-boros amat lah. Lu harus bisa manajemen duit. Berarti skincare nomor sekian ya kak? Ya tergantung lu sih. Kalau skincare menurut gue penting juga sih ya. Ya namanya lu kerja juga pasti lu dilihat fisik juga lah. Ya jangan jahat-jahat amat lah sama diri lu sendiri. Rawatlah diri lu. Gitu. Oke kak, yang tadi itu yang apa desain kak, kan kita harus lampirin sertif ya kak. Aku punya beberapa sertif tentang program kayak Corel, Photoshop gitu-gitu. Tapi sertifnya itu yang punya. Tapi nggak yang kayak hebat banget skalanya gitu loh kak. Cuma yang kayak kita kursus di satu tempat dan kita pas selesai ngerjain tugas kayak gitu kita dikasih sertif gitu. Apakah itu mempengaruhi gitu kak di saat kualifikasi kita gitu? Nggak yang kayak sertif bersandar apa kayak gitu-gitu nggak apa-apa kak? Ini lu ngomongin dalam konteks desain grafis ya? Iya. Kalau konteks desain grafis, ya namanya sertifikat, kayak kurang gitu berbicara deh.
yang diperluin saat lu jadi content editor, anak desain grafis itu adalah dari portofolio lu, Berarti dari hasil tergantung kerja lu hasil yang kita ya. kemarin. Tapi kalau sertifikat mungkin itu jatuhnya kayak pelengkap aja. Hmm. Jadi kembali lagi ke orangnya ya Kak. Ya gitu sih menurut gue, selama masa produktif lu sebagai mahasiswa, kayak bener-bener harus kembangin diri lu deh. Lu harus bisa kenalin diri lu tuh kayak apa, lu jago di bidang apa, terus bakat punder lu tuh apa, selain dari biologi, lu bisa kembangin itu, kayak gitu. Dan bahasa ya menurut gue. Jadi poinnya tuh lu selama mahasiswa harus ada 3. Lu harus bisa dari biologi. Terus kalau misalnya lu punya bakat lain biologi, lu coba kembangin juga. Dan yang ketiga adalah bahasa. Itu penting banget coy. Gue ya kayak 3 bahasa jadinya. Jadi 3 tadi harus benar-benar dikuasai gitu ya Kak. Oke Kak, jadi kalau misalkan kerja nih, misalnya kita udah alhamdulillah dapat kerja, terus Kakak ada manajemen stres sendiri nggak sih? Kan bosan juga tuh ya Kak, 9 to 5 gitu kan tiap hari. Nah kalau Kakak sendiri gimana? Lo harus punya target di hidup lo. Seriusan, lo harus punya target di hidup lo. Ini ya, rata-rata orang kalau kagak punya target itu, ya hidupnya slow-slow baik. Tapi slow-slow baik itu kagak ada motivasi buat ngejar apa yang dia pengen. Gitu nggak? Kalau kayak gue kan, gue emang pengen rumah kan. Berarti ya udah itu motivasi gue. Motivasi gue tuh cuma rumah sama keluarga gue. Kalau keluarga gue udah hidup enak, ya udah, gue udah tenang gitu. Oke, kalau misalkan dari adanya tidak kesesuaian Kak, misalkan kita sudah kerja di suatu tempat ya Kak, namun lingkungannya itu gimana ya, kurang mendukung, terusnya lagi bosnya galak gitu. Nah, gimana sih Kak yang mampu membuat kita bertahan gitu? Iya, gue ngerti maksud lo, karena menurut gue itu sih penyakit dari anak-anak zaman sekarang sih, menurut gue mentalnya mental tempe anjir. Iya bener Kak, kalau lihat CV-nya tuh kadang-kadang dia lompat-lompat gitu Kak, dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Gimana ya, kurang-kurangin deh sifat baperan kayak gitu. Nih ya, kebahagiaan itu menurut gue datang dari lu sendiri. Lo harus bisa punya pola pikir yang bagus. Jangan dikit-dikit baperan, diomelin. Happiness inside ya Kak? Abis itu ngerasa drop. Abis itu dia ngerasa kayak, aduh anjir orang-orang di sini kayak sentimen sama gue deh, gue mau cabut aja. Jangan kayak gitu coy. Lagian juga lu kebanyakan pindah kerjaan, kalau misalnya cuma bentar-bentar doang, malu juga coy ditaruh di CV lu. Benar-benar. Jadi saran gue, ya namanya kerja itu emang kagak gampang. Kerja itu gimana ya istilahnya? Gimana ya? Kerja itu emang gak gampang. Kalau lu kerja itu, lu bisa nemu banyak tipe-tipe orang. Jangan sampai lu baperan. Kalau misalnya lu emang istilahnya ada masalah, ada baper sama orang, lu harus tahu cara biar ngehibur diri lu sendiri, ngerti nggak? Lu harus temuin itu. Karena apa ya? Karena gimana sih gue jelasinnya? Kebahagiaan tuh emang datang dari diri sendiri. Kalau misalnya lu pikiran lu jelek mulu, ya udah lu bakal jelek terus. Maksudnya lu bakal suram terus gitu. Kalau gue pribadi, gue cara nemuin biar gue bisa ningkatin mood gue itu adalah dengan makan. Kayak gitu. Ya, mungkin ya, karena terlihat misalnya dari Instagramnya Kanata ya kan? Iya. Mungkin karena itu kali ya. Lu pernah ngeliat gak sih kalau lu misalnya nonton drama Korea, kalau nggak film-film apa gitu, rata-rata orangnya ada tipe-tipe orang yang di meja kerjanya ada cemilan kan. Mungkin itu salah satu bentuk cara dia ngehibur diri dia sendiri. Tapi kembali lagi ke orangnya ya Kak, nggak selalu. Kembali lagi ke orangnya. Juga kali ya. Pokoknya intinya pas lu kerja tuh ya, lu jangan pernah baperan deh. Lu harus positif aja. Terus kalau misalnya lu dijelekin orang. Solusinya gimana Kak? Kenapa? Solusinya gimana nih? Solusinya dari lu sendiri.
Gak, iya, orang lain mungkin bisa aja ngomong gini, semangat ya, jangan sedih, semua bisa diituin. Tapi kalau misalnya lu masih mikirnya jelek-jelek juga, ya orang ngomong kayak gitu juga percuma aja, tetap aja. Lu harus punya pola pikir sendiri. Lu gini sih biasanya ya, lu harus punya pola pikir yang bagus. Terus lu harus bisa ngeliat sesuatu positif dari kejadian yang lu alamin. Ngerti nggak? Terus lu harus tahu juga ke depannya lu harus mau gimana buat nyelesain ini masalah. Jangan lu ngerapat di situ-situ aja. Kalau lu ngerapat ya udah kagak kelar-kelar juga masalah lu. Kayak misalnya gini deh, gue kasih kasus, ada karyawan, perusahaannya bermasalah, gak gaji karyawannya selama 5 bulan. Lu kayak gitu gimana tuh? Lu gak Ya, digaji 5 bulan. ya kenapa dulu Kak nggak digajinya? Ya nggak tahu, biasanya itu kan dirahasiain dari perusahaan. Pasti dalam pola pikir lo itu lo kayak, anjir, gimana nih gue udah capek banget. Kalau misalnya dihibur orang juga percuma aja. Kalau lu nggak punya duit, tetap aja yang namanya nggak punya duit, pasti lu kesel sendiri. Tapi kalau misalnya lu bisa lihat sisi positif ya, bisa aja dari, gimana ya, dari lu tetap masuk di sono, ternyata lu bisa sambil jualan catering. Terus lu dapat pendapatan dari situ. Aduh gimana sih, gue jelasnya gue juga bingung. Intinya pokoknya kalau lu udah kerja, lu harus punya pola pikir yang positif dan gimana cara lu nyari point of view-nya biar lu dapat sisi positifnya dari suatu masalah itu, dan kedepannya lu harus tahu cara nyelesain masalah lu itu gimana. Lu jangan sampai baperan deh pokoknya. Jangan dikit-dikit langsung mau resign. Ya Kak. Jadi jangan baperan ya, highlight-nya ya Kak. Jangan baperan. Selalu ngeliat positif. Oke. Dan lu harus tahu masalah lu gimana cara keluarnya. Karena satu lagi ya Kak, nyari kerja itu nggak gampang. Nyari kerja itu nggak gampang, coy. Lu jangan sengak ya, ntar maksud gue kayak gini nih. Apa tuh namanya? Lu main keluar aja, tapi lu ternyata nggak punya kerjaan baru. Ngerti nggak maksud gue? Lu nggak punya cadangan kerjaan baru. Itu banyak banget kasusnya kayak gitu. Main keluar aja, tahu belangsak kayak kagak punya duit. Lama Jadi lagi. kalau lagi kita mau resign harus dipertimbangkan dulu kerjaan yang kita punya gitu ya Kak. Iya, lu kalau mau resign jangan langsung resign aja, lu harus mikir dulu, lu ada cadangannya apa enggak. Dan lu kalau mau resign, lu harus pikirin juga sisa tabungan lu berapa ya. Jangan lu langsung resign aja. Oh. Oke. Berarti untuk menunjang kehidupan selama pengangguran itu ya Kak? Iya. Ya, lu nge-print aja pakai duit, coy. Iya bener Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Aryo Kak. Katanya tips buat CV yang menarik buat lamar online dong Kak. Katanya. Oke. Tips CV yang menarik itu menurut gue nggak ada yang gimana-gimana sih. Lagi kan sekarang kan banyak template. Lagi ini deh, lu pakai template. Template-nya itu kalau bisa yang menarik dan simple aja warnanya. Maksudnya dari 2 atau 3 komposisi warna. Template itu harus menarik, biar nanti kalau misalnya si HRD, apa sih namanya? Ini misalnya tumpukan CV nih ya. Pas dia lagi ngecek tumpukan CV, pas dia warna dari CV lo aja udah menarik, biasanya langsung dia lanjutin tuh baca. Berarti kan poin gue. Kayak gitu. Kedua, CV itu jangan kebanyakan tulisan. Sama kayak buat PowerPoint aja, lo harus punya poin-poin menarik dari CV lo. Terus ketiga, gue nggak ngerti sih ya, cuma katanya emang ngaruh. Bentuk tulisan itu mempengaruhi karakter lo pas lo ngelamar. Nah, ada fontnya. Iya, bentuk font katanya itu kayak nunjukin kepribadian lo gitulah. Dan ada beberapa font yang gue nggak tahu itu spesifiknya gimana, cuma yang gue tahu Times New Roman itu sebenarnya di blacklist sama para HRD. Jadi seharusnya Mungkin kita pakai apa Kak? Calibri?
Arial itu setahu gue yang paling, ya Arial yang biasa banget kan ya, yang direct gitu. Arial itu yang paling aman setahu gue. Jadi kalau mau lebih lengkapnya menurut gue lu coba cari-cari aja deh di Google gimana tipe-tipe tulisan yang boleh dipakai buat CV lu. Berarti selain TNR itu ya, Kak? Jadi intinya tadi poinnya berarti kalau buat CV itu lo harus punya warna yang menarik sama komposisinya yang menarik. Lo bisa manfaatin template CV ya. Kan banyak tuh template CV gratis. Kedua, harus ringkas. Ketiga, penulisannya lo harus perhatiin. Gitu. Kalau nulis hobi, kita dianjurkan nggak sih, Kak, di CV itu? Hobi agak penting sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya CV lo terlihat kosong banget, ya udah pakai aja nggak apa-apa sih. Oke. Tapi ya kalau bisa hobi yang menunjang sama gitu lo ya. Iya. CV yang lo lamar. Oh ya CV. Ini saran gue lo. Bingung gitu ya, Kak, ngelamarnya apa gitu ya, Kak. Iya. Dan saran gue lo harus punya 2 CV coy. Terutama anak biologi ya. Pertama CV yang spesifik ke biologi. Yang kedua CV yang untuk pekerjaan yang general. Kayak gitu. Oh, jadi kita harus punya beberapa macam gitu ya, Kak, CV yang kira-kira 2 lah intinya. 2, oke. CV yang general sama CV yang biologi. Ini ada yang angkat tangan, Kak Sheila. Oh iya. Kak Sheila mau ada yang ditanyakan. Kenapa Kak Sheila? Sheila. Kak, mau nanya yang tadi. Kan Lu stiker ya? Enggak, kedengeran enggak? Iya stiker cek. Iya tuh. Ini lucu banget. Kan manajemen stresnya Kanata tuh salah satunya makan. Dan kita sering lihat nih Kanata suka baking sampai akhirnya buka usaha untuk baking, jual kue-kue gitu. Itu kan berarti salah satu cara untuk mulai usaha gitu kan ya, Kak. Nah itu ceritain dong, Kak, awalnya kenapa bisa sampai jadi ke arah baking, sedangkan Kanata sendiri kan konten designer ya, desainer konten ya. Ceritain dong kenapa bisa tiba-tiba kok jadi baking dan tiba-tiba mulai usaha di bidang itu gitu. Perlu lu ketahuin bahwa gue tipe-tipe orang yang gimana ya? Gue gampang pelajarin sesuatu. Coba masalahnya gue kayak terlalu sibuk itu buat ngedaleminnya. Ngerti nggak? Maksudnya gue nggak punya waktu banyak buat ngedalemin sesuatu itu. Makanya jadi ibarat kata, mungkin gue emang bisa ini itu, tapi masalahnya gue nggak tekun ke satu titik, jadi kayaknya kayak ya ngawang-ngawang gitu aja. Ngerti nggak sih lo maksud gue? Ngerti kan? Nah, tentang yang gue tiba-tiba jadi baking itu, jadi gini, gue tipe pekerja keras, gue akuin, gue gila banget sama kerja. Tapi masalahnya orang-orang kayak gitu biasanya tingkat stresnya juga gede kan. Nah biasanya para pekerja itu punya cara sendiri buat ngatasin stresnya. Nah kalau gue itu kan makan. Nah selama gue kerja udah berapa tahun tuh? 2 ke 3 tahun kan. 2 ke 3 tahun itu berarti gue udah nyobain juga berbagai rasa makanan. Berarti kan. Nah selama gue demen kulineran itu, biasanya gue perhatiin juga tuh, ini tipe-tipe makanan enak, ini tipe-tipe makanan nggak enak. Terus ini yang disuka pasar, ini yang nggak disuka pasar. Pokoknya selama gue kulineran itu, biasanya gue nggak icip-icip langsung makan aja gitu. Biasanya gue sambil belajar-belajar juga. Oh ini pakai bumbu ini pakai bumbu ini. Nah dari situ, terus tiba-tiba pas puasa dan corona, kan nggak ada kerjaan kan tuh ya. Maksudnya gue masih ada kerjaan, cuma ibarat kata lu banyakkan liburan kan daripada kerjanya. Daripada gue gabut, ya udah gue masak aja. Lah tiba-tiba gue jadi bisa masak kue, padahal sebelumnya gue nggak pernah masak kue. Ya udah intinya gitu. Jadi Lagi juga ya. Bisa jadi ini ya, Kak. Bisa jadi pintu-pintu rezeki ya. Ya iya. Jadi menurut gue sih, sebenarnya emang setiap orang itu harus tahu cara gimana sih? Harus tahu potensi dia tuh apa aja selain satu potensi, ngerti nggak? Dia harus bisa nemuin potensi dia tuh apa aja.
Nah, habis itu coba dikembangin lebih serius. Lagian kan sekarang kan zaman juga udah maju ya. Ada yang namanya YouTube, ada yang namanya Instagram. Lu bisa nemu apa sih namanya video-video tutorial apalah. Misalnya lu mau masak, berarti ada video masak. Lu pengen jago make up, ya udah lu cari-cari yang jago make up. Kayak gitu sih. Terus kalau misalnya lu usaha juga, terus tentang yang usaha, gimana ya? Gue juga masih belajar sih tentang usaha. Kalau bisa, yang namanya usaha lu harus punya manajemen yang bener lah. Ngerti sih? Manajemen bisnisnya bener. Gimana cara pembukuan, gimana cara lu ngitung rugi sama modal, sama untung gimana. Biar rapi aja, biar enak, biar lu tahu juga untung lu semana, rugi lu semana, kayak gitulah intinya. Ya main dagang-dagang aja gitu. Udah kejawab ya sih, Sil? Kejawab nggak? Jawab Kak, kejawab. Oke, jadi Kak Sila mau apa Kak? Emang mau bikin usaha? Mau usaha juga, Sil. Di masa pandemi kan pasti dari teman-teman juga yang lain yang masih kuliah, kayak yang tadi Kak Nata bilang, untuk coba cari-cari potensi juga kan. Untuk jualan juga kan salah satu kita ngegali potensi tuh. Gitu. Iya. Jadi barangkali usaha Kanata yang lagi dirintis ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain, kita. Iya sih, gue baru nggak deh pas lo ngomong lagi pandemi. Lo harusnya tuh ya, ini ada 27 partisipan ya. Ini kan lu kan lagi pandemi ya, pandemi banyak kan pendingnya kan daripada kerjanya. Lu harusnya punya sesuatu yang bermanfaat, coy. Kayak misalnya lu belajar sesuatu selama masa-masa pandemi itu. Jadi gimana ya, ibarat kata nanti pas hari H-nya, hari semua udah normal, hari semua udah kerja, lu nggak bubuk-bubuk amat lah. Ngerti nggak maksud gue? Lu ibarat kata udah punya skill baru, udah punya bentuk muka yang lebih bagus, kan lu bisa perawatan gitu. Kayak gitu maksud gue. Jadi kalau misalnya lu udah, masa akhir dari pandemi ini, seenggaknya lu jadi bibit unggul lah gitu, ngerti nggak sih maksud gue? Iya. Iya. Paling banteran menurut gue lu belajar bahasa deh, seriusan. Bahasa baru. Gampang wacananya, tapi pas actionnya itu susah Kak. Emang lu harus niat sih. Kalau bisa sih menurut gue lu harus cari circle yang memotivasi lu. Jangan cari circle yang terlalu toksik. Kayak gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, belum ada Kak. Hai Walia. Itu tuh ada tuh Anissa Novi. Oh iya. Hai Kak Indina. Halo. Siapa yang nanya? Silakan. Halo Kak. Kakak lagi jawab. Kak, maaf ya, aku izin tanya. Siapa? Oh ini Anissa ya. Ya, kelihatan apa? Tadi kan kakak bilang kalau bisa kita perbanyak kemampuan bahasa ya. Terus kan sekarang tuh udah banyak kayak app-app yang bisa kita pakai buat belajar macam-macam bahasa. Tapi aku pernah baca reviewnya itu kayak paling level bahasanya cuma sampai level B, atau intinya ya nggak terlalu expert lah gitu di dalam bahasanya. Kira-kira kalau buat kerjaan sendiri, perusahaan tuh nyariinnya standar bahasanya harus yang emang udah expert di situ, atau emang medium aja, atau gimana Kak? Orang nggak bakal tahu dalaman lu kayak gimana. Tapi seenggaknya kalau misalnya lu udah bisa satu bahasa lain, mungkin dia bakal nganggep lu udah emang bisa di sana, ngerti nggak maksud gue? Ngerti nggak sih maksud gue? Jadi ya. Seenggaknya lu ngerti dasar-dasarnya aja, permukaan-permukaannya aja, terus lu bisa show off ke si pewawancara itu. Mungkin selebihnya si orang yang pewawancara ini bakal nganggep kalau lu tuh emang udah expert di bahasa itu. Nah, untuk kedepannya, kalau misalnya lu ternyata dapat tuh kerjaan, ya udah, lu dalemin tuh bahasa, berarti lu seriusin. Gitu, coy. Ngerti nggak poinnya? Terus biasanya kalau lagi interview tuh misalnya,
si apa tuh yang interviewernya biasanya kalau mau tahu sejauh mana kemampuan bahasa kita sesuai CV itu biasanya tesnya seginya kayak gimana ya Kak? Bentuk tesnya gitu. Apa mungkin kita disuruh introduction atau gimana gitu? Misalnya contohnya bahasa Mandarin gitu, terus lu dites. Enggak, tahu. Ini kasusnya gimana nih? Kasusnya gimana nih? Kayak misal, maksud gue kadang ada 2 kasus nih. Misalnya kan dia perlu ini emang dia perlu requirement bahasa gitu, atau emang di requirement-nya nggak ada, tapi kebetulan lu bisa bahasa itu? Misalnya di requirement-nya nggak ada, terus kebetulan kita bisa gitu. Kita kebetulan bisa. Itu biasanya nggak ada tesnya. Cuma biasanya kalau pas interview, paling ntar lu disuruh kayak perkenalan diri aja, kayak gitu. Oke, makasih Bang. Sama. Anissa UIN juga. Emang ini dari anak ada anak dari UIN juga? Ini disebar di mana-mana sih, Kak. Seriusan? Ya ampun, gue malu-maluin banget. Sih, lebay banget. Ini ada yang bukan anak UIN nggak di sini? Siapa aja? Coba angkat tangan. Nggak ada, Kak. Kak Idina, ada yang mau ditanya nggak? Kenapa Kak Idina? Ya ampun, udah lama banget. Halo, Nata. Hai. Kangen banget. Udah lama gak ketemu. Nanya dong, Nata. Kenapa? Kayaknya Nata udah hebat banget nih sekarang. Hebat apa? Apa aja? Iyalah, udah bagus. Mau tanya dong, apa sih kerjaan Nata sekarang tuh digital content editor itu? Penasaran, soalnya sering banget ngeliat di LinkedIn tuh ada tulisan digital content. Nah, itu apa sih? Digital content digital content itu adalah seseorang yang membuat suatu publikasi atau suatu karya lewat digital. Bisa itu video atau sebuah gambar atau juga tulisan. Nah, tujuannya itu biasanya untuk menarik massa atau menjual suatu produk. Kayak gitu, Kak. Itu kerjaan gue. Soalnya keren-keren pas aku lihat di Mindreach Consulting-nya. Pretty Little Liars semuanya. Bagus banget. Lo ngepoin ya? Ini aja Saka ada muka gue di web ya. Kan baru lihat perusahaannya. Oh, ini tuh perusahaannya Nata. Perusahaan tempat Nata kerja maksudnya. Ya gitulah, perusahaan gue, perusahaan Amerika. Jadi gue berasa kayak orang, gimana ya, gue sedih tahu. Ini direkam di YouTube gak sih? Gak tau. Gue cerita. Jangan bercanda. Gak sih, maksud gue kerjaan gue enak, iya. Cuma kan kerjaan gue itu rata-rata basisnya tuh Amerika. Jadi jam gue tuh gak normal. Karena tahu perbedaan jam kan? Karena gue ngikutin Amerika. Kerjaan gue sih normal, maksudnya gue kerja pas pagi sampai sore. Cuma misalnya orang-orang Indonesia pada libur, gue nggak libur. Lebaran aja gue nggak libur. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya Amerika lagi libur, ya udah gue libur gitu. Sedihnya gitu sih. Jarang ketemu orang gitu. Nggak bisa hangout ya jadinya. Ya. Makanya gue genom juga jarang kan ikutan. Orang gue masih kerja. Iya. Makanya hebat banget sekarang. Bagus Lida, menarik Kanata. Untuk jadi pembicara. Next Kak Indina ya, oke? Wah. Terus analis COVID ya. Lagi hype. Apa? Nata tadi mau ngomong apa? Enggak, gue sisa waktu berapa menit? Enggak, maksudnya gue pengen cerita. Iya, sisa gue berapa menit? Kakak kira-kira banyak lah buat Nata. Berapa? 15 menit. Anak-anak besok kuliah, Kak. Kasian. Iya, 15 menit kan. Jadi, gue rangkum aja ya. Kayak tadi dulu ada notulensinya nggak sih? Jadi pertama gini ya, kan gue temanya tentang personality development for career and how to create personal branding. Jadi dari poin-poin gue adalah pertama, semasa masa muda lu sebagai mahasiswa nih ya, lu kayak tadi harus
bisa mengembangkan diri lu sebaik mungkin. Saran gue, lu harus bisa manajemen waktu dan coba ngelakuin sesuatu dengan semaksimal mungkin. Terus soalnya ya gitu, potong-potong deh gue ke distract. Ya motor Kak. Ya, yang pertama lu harus bisa manajemen waktu. Terus lu harus bisa mengembangkan potensi lu. Potensi lu entah itu dari biologi atau dari selain biologi dan kemampuan bahasa lu. Dan lu coba ngelakuin semuanya dengan maksimal lah, karena ntar gue nggak bisa ngejelasinnya gimana, tapi pas udah tua pasti lu ntar bisa ngerasain apa yang gue rasain. Kayak misalnya, kok gue pas di project ini gue kayak nggak maksimal ya, padahal kalau misalnya gue bisa maksimalin itu, nanti kedepannya bisa gue apa sih jadi kayak portofolio gue, ngerti nggak mas gue? Jadi kan, jadi kalau maksud gue tuh pas lu maksimal ke ngerjain sesuatu, siapa tahu itu bisa jadi portfolio lu ke depannya. Bisa sesuatu yang bisa lu banggain. Nah, terus pas masih muda ini juga, kalau menurut gue lu harus bisa juga namanya entrepreneur. Lu harus tahu cara dagang gimana. Walaupun gagal pas muda nggak apa-apa, lu coba aja lanjut. Nah, itu kan masuk kategori yang namanya personality development. Ngerti kan maksud gue? Pengembangan diri lu selama itu. Pokoknya selama masa kuliah itu adalah personality development lu. Jadi ke depannya nanti lu bisa lebih gampang lah istilahnya kalau mau nyari kerjaan. Nah, terus kemudian lanjut ke tema yang namanya personal branding. Personal branding itu kan secara gamblangnya kita bilang gimana cara lu menjual diri lu ke publik dan ke kerjaan lu. Jadi kalau personal branding itu kalau menurut gue yang bisa lu lakuin adalah lu coba fokus di satu titik, satu kemampuan lu. Terus lu coba ciptain suatu karya. Karya itu nanti lu kumpulin, lu jadiin portfolio. Nah, nanti lama-lama kalau menurut gue itu bisa jadi personal branding lu. Enggak? Nah, terus dari sosial media, kalau bisa sosial media lu itu diisi sesuatu yang gimana ya istilahnya, sesuatu yang citranya positif lah. Dan kalau bisa juga selain sisi positif dari lu, ada suatu karya yang berhubungan dengan karya atau foto yang berhubungan dengan kerjaan yang lu pengenin, ngerti nggak? Kayak misalnya lu misalnya pengen kerja di laboratorium, berarti kalau bisa di sosial media lu tuh juga ada foto-foto dokumentasi lu lagi ngapain di laboratorium atau hasil kerja lu kayak gimana. Karena ya gimana ya namanya personal branding itu berarti lu harus ngasih tahu ke publik kalau lu bisa ini, lu bisa ini dan lu tuh emang expert di bidang itu. Kalau nggak dikasih tahu orang juga nggak bakal tahu. Karena asal lu tahu ya, sebenarnya saat lu ngelamar kerja, yang namanya HRD tuh pasti ngepoin Instagram, sosial media lu. Kayak gitu. Oh iya, kalau bisa sih, pas lu ketik nama lu di Google, nggak ada yang keluar yang aneh-aneh ya. Seriusan gue, karena kadang ada HRD yang ngetik nama lu di Google, kayak gitu. Terus langsung nyari, lu pernah nulis kayak gimana, Twitter lu isinya maksiat apa enggak, kayak gitu. Karena nanti bakal ketahuan itu yang apa sih namanya, lu tuh kayak gimana ke depannya. Oh ya, berarti yang kalau saran gue kalau misalnya lu punya Twitter dan isinya cukup sampah dan kayak toxic gitu, mendingan lu coba hapus-hapusin deh tweetnya. Takutnya ntar masih ada kerekam gitu. Nah. Karyo tuh kayak nanya. Ini ada pertanyaan kan di kolom chat oleh Apsari. Chatnya gimana sih?
Chatnya di bawah tuh ada namanya chat. Chatnya di bawah ada namanya chat. Ya Lu udah, bacain deh, gue bingung. Oke. Assalamualaikum Kak, mau bertanya kalau bisnis pasti nyari kepercayaan orang. Nah, menurut Kanata, gimana cara mengatur dan membuat orang bisa percaya walaupun kita baru buka bisnis dan misalkan udah nemu pasar yang tepat, tapi agak bingung menyampaikan ke mereka dan orang umum. Makasih infonya Kak sebelumnya. Intinya memasarkannya gimana ya? Kalau menurut gue, kalau lu bangun bisnis itu, lu harus punya koneksi. Lu harus bisa jadi social butterfly. Lu harus bisa berbaur ke semua kalangan. Nah, dari lu berbaur itu, lu bisa bawa berita kalau misalnya lu punya suatu produk. Nah, dari berita itu nanti bakal kesebar ke mana-mana. Nah, habis itu, gak lupa yang namanya sosial media. Lo harus punya juga sosial media dari brand lu. Nah, sosial media itu juga harus lu perhatiin tuh. Feed-nya juga harus kalau bisa estetik. Jangan feed-nya jangan sampai berantakan banget lah istilahnya. Terus tuh, gue setengah ngantuk nih, sorry. Tadi gue habis sosial media, terus dari omongan. Oh ya, nih kalau dari sosial kan tadi, dari circle pertemanan lu. Nah, terus lu kalau bisa dari circle pertemanan itu juga, lu coba pilih target pasarnya. Tipe-tipe orang yang kira-kira ini bisa ngebantu ngedongkrak buat promosi bisnis lu. Coba lu deketin dia, lu baik-baikin, dan kalau perlu lu endorse dia, kayak gitu. Gitu sih poinnya. Oke, gimana Dan menurut gue sih ya, yang namanya bisnis lo harus punya suatu keunikan sendiri deh. Karena gimana sih gue jelasinnya? Bisnis itu menurut gue juga perlu suatu image yang kuat. Makanya namanya personal branding, ada yang namanya personal branding. Ngerti nggak sih lo mas gue? Ngerti nggak sih? Nggak ngerti. Nih, menurut gue yang namanya bisnis itu perlu sesuatu yang namanya personal branding. Personal branding itu berarti suatu image yang kuat dengan kaitannya sama bisnis lo. Ngerti nggak sih maksud gue? Sekarang gue tanya deh, kalau misalnya gue ngomong Apple, apa yang ada di otak lo? Steve Jobs. Steve Jobs. Kesannya apa? Pintar. Elegan. Enggak, maksud gue kesan dari Apple. Mahal. Terus kalau mahal, kenapa ada orang-orang yang setia sama si Apple? Karena kualitasnya juga bagus, Kak. Karena kualitasnya bagus kan. Berarti dia ada personal branding tersendiri kan. Ya kan? Ya makanya itu menurut gue. Yang namanya suatu produk, kalau lo mau jualan, lo harus punya sesuatu ya. Gimana ya? Suatu ciri khas yang kuat, ngerti nggak? Jadi customer lo itu kayak bisa percaya sama lo. Karena ibarat kata, tesnya dari si customer itu, lo bisa ngertiin. Ibarat kata kayak Apple sama Starbucks udah tau mahal, tapi kenapa tetap aja ada orang yang pengen kan? Sampai ngantri-ngantri ya Kak? Ngantri kan. Nah. Tapi kalau bisa yang namanya kualitas sama brand harus sinkron ya. Maksud gue, misalnya lu ngasih produk mahal, tapi kalau bisa barangnya juga bagus, kayak gitu. Jadi orang pakai itu juga pede-pede aja. Padan ya Kak? Padan gitu. Oke. Ini Kak Aryo, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kenapa? Sorry ya, gue agak distract gitu kayak udah ngantuk. Halo Kak Aryo. Hai. Apa kabar Nata? Udah lama gak ketemu. Hai, baik. Aryo gimana? Baik. Ini bagus nih pembahasannya, jadi genom tuh lebih berwarna. Gini Nat, ini kan personality deployment ya. Tadi lo mau bahas masalah personal branding. Kan kita juga punya value gitu kan. Kalau kita mau apply jobs ke perusahaan mana gitu. Gini ya, ini sharing aja sih. Kadang
kadang di CV gue tuh ada beberapa pelatihan. Ada beberapa pelatihan gue ikutin. Kan lu tahu kan pelatihan itu kan nggak murah kan ya. Berarti itu kan satu bentuk apa ya, kebanggaan kalau kita tuh pernah ikut ke pelatihan. Jadi salah satu bentuk profesional keprofesian kita gitu ya. Tapi gue tuh nggak sekali dua kali ditolak, tapi mungkin beberapa kali ditolak pekerjaan hanya ini yang gue tahu sih, maksudnya kayak ada orang yang bilang CV lu terlalu perlu, jadi perusahaan tuh kayak worries gitu loh sama posisi yang gue lamar. Contoh misalnya gue mau lamar posisi analis misalnya ya, analis lab. Tapi CV gue tuh di situ memang kompetensinya memang analis. Tapi CV gue tuh kayak banyak banget, nggak banyak banget sih, maksudnya di beberapa pelatihan yang memang terkait dengan lab. Tapi gue pernah dengar itu katanya itu tuh terlalu jadi ibaratnya kayak jiper gitu loh, HRD-nya ngelihat padahal belum ada penawaran gaji misalnya, atau mungkin belum dipanggil atau mungkin dipanggil tapi di skip gitu. Jadi gue tuh dapat informasi ini dari temen gue juga sebenarnya katanya. Nah menurut lo tuh kira-kira yang benernya itu kayak gimana sih? Jadi serba salah kalau misalnya kita cantumin semua tapi dibilangnya terlalu banyak misalnya. Tapi itu kan bentuk value kita ya, bentuk rasa menjual kita ke perusahaan. Tapi ada juga yang kalau misalnya kita cut tapi juga maksudnya ya namanya kebanggaan, gimana lu tahu kan ya, kalau misalnya kita punya suatu keahlian yang sesuai sama job yang mau kita apply, ya berarti dituliskan aja. Kira-kira menurut lu tuh kayak gimana? Tapi lu ngerti kan benang merahnya? Ngerti kan gue. Ya. Jadi permasalahan lu ngerasa kalau CV lu terlalu berat ya? Untuk beberapa yang gue denger sih kayak gitu, Nat. Jadi ya gue kadang suka ditolak gitu hanya karena CV gitu. Biasanya kalau lu ngelamar itu yang lu bawa apa aja? Bang. Lu kalau ngelamar biasanya lu bawa apa aja? Pekerjaan dan lain-lain gitu. Enggak, maksud gue maksudnya gimana? Bawa ke lokasi? Misalnya lu wawancara nih. Terus berkas-berkas yang lu bawa apa aja biasanya? Biasanya CV aja. CV. Dan kan biasanya kan sekarang udah zaman online ya. Kadang ada beberapa mereka nggak usah bawa berkas. Oh. Iya. Berarti gue bingung cara menjualnya ke perusahaan maksudnya. Oke sih, gue tahu deh kayak ini maksudnya gimana masalahnya. Gini ya, CV lu berarti itu sebenarnya lebih dari berlembar-lembar ya? Kayaknya nggak lebih dari 4 deh. Tapi kan itu lebih lampunya agak besar, memang agak besar. Pantesan. Gini Kak, lu kalau CV itu kalau bisa enggak maksud gue itu satu itu kan gimana satu lembar maksud lu ya? Nih, jadi kadang satu lembar atau satu gimana? Gini, jadi kadang HRD itu nggak mau ribet. Tapi gini, recruitment-nya itu memang ada. Ya. Nih kalau saran mau ribet tuh gimana maksudnya? Ya, karena menurut gue kayak karena CV lu banyak ya berarti ya, itu kayak lebih dari satu lembar gitu. Iya, lebih dari satu lembar. Ya kan? Tapi sebelumnya nggak jadi masalah sih, cuma agak belakang-belakangan aja yang bermasalah. Karena ini gue kasih tau ya, kalau HRD itu jadi kan juga awal-awal iya. Jadi dia pengen sesuatu yang praktis dan efisien. Ini saran gue, lo kalau buat CV satu lembar aja dan menarik dari proporsinya, warnanya, tata letaknya. Nah, lo buat itu poin-poin aja, poin-poin penting. Nah, nanti sisanya kayak misalnya lu misalnya udah ikut sertifikat inilah, sertifikat itulah, pelatihan ini, pelatihan itulah, itu lu rangkum, lu jadiin portfolio. Jadi istilahnya attachment lain. Jadi nanti biasanya tuh yang penting itu adalah lu punya surat lamaran yang lu ketik, habis itu CV. Nah, itu biasanya 2 ini yang penting. Nah, nanti sisanya itu kayak berupa portfolio. Nah, portfolio ini biasanya
dibawa itu kalau misalnya lu udah lulus dan ntar diwawancara pas diwawancara biasanya dilihatnya di situnya Kak, di bagian di situ. Oke. Iya, oke. Gua tangkap. Iya, itu poin itu gua tangkap. Tapi yang misalnya nih ya, misalnya lu banyak banget kalian, misalnya lu kayak memasak, punya entrepreneur, punya punya kemampuan digital yang baik gitu. Tapi lu berhak untuk menjual harga lu ke HRD. Kira-kira bagaimana tuh? Lu tetap mempertahankan harga yang lu rasa, aduh gue kayaknya nggak segini deh besar. Atau ya udah pasrah aja mengikuti cara negosiasi sih sebenarnya intinya. Oh, gue ngerti. Kalau negosiasi, kalau menurut gue ya, kalau selama lu punya sesuatu yang tajam, lu bisa patok harga yang agak tinggian. Tapi kalau misalnya lu ibarat kata emang ya lu punya skill ini, skill itu, tapi itu nggak tajam dan kebetulan itu sesuatu yang bukan spesifik yang dia pengenin, nanti lu cari harga yang aman-aman aja. Jadi intinya ngikutin HRD-nya gitu ya. Maksudnya kan kadang ya gimana? Tapi kalau bisa lu jangan kalau ditawar rendah banget sama HRD ya mau lah. Iya, Mas. Iya, jelas. Tapi kan biasanya HRD punya pertimbangan harga minimal ya. Iya. Iya sih, itu aja sih sebenarnya. Mau sharing aja. Minimal selama itu masih UMR dan dan pas dipotong pajak itu masih nilai UMR, menurut gue sih fine aja sih. Oh iya. Kalau dari gue ya. Okay. Iya. Oke, Nata, makasih ya. Sama. Tapi ngerti kan ya maksudnya ya? Iya, gue ngerti kok. Iya. Itu kayak cuma dari itu aja deh, maksudnya pengaturan manajemen cara lu menyampaikan informasi tentang lu aja. Cuma bisa emang kalau misalnya lu ngelamar emang diperingkas aja. Iya, itu udah paling ringkas kok. Atau mungkin lu kebanyakan poinnya minta. Oh, atau jajan lu gini ya, misalnya lu bisa ini, lu bisa itu, tapi lu tulis semua, ngerti nggak? Sedangkan iya, kan itu satu rumpun. Ya kan, sedangkan si perusahaan ini cuma perlu secuil 2 cuil aja dari apa yang lu punya, ngerti nggak sih? Secuil 2 cuil maksud lu? Iya bukan, kalau secuil 2 cuil misalnya tapi masih satu. Lu bisa masak, lu bisa nyetir, lu bisa bla 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 bla. Tapi sebenarnya perusahaan yang lu lamar tuh cuma perlu buat masak doang, ngerti nggak? Iya. Atau misalnya gini kali Nat. Atau nggak gini kali Nat, contohnya misalnya kalau itu kan beda aspek ya. Misalnya masak kalau nyetir kan beda kan. Misalnya nih ada restoran nih, perusahaan restoran, terus lu bisa masak Western, bisa masak Eastern, bisa masak Timur Tengah atau lain sebagainya. Kan itu berarti kan punya kemampuan yang rumpunnya sama tapi beda kan. Maksud gue kayak gitu, ngerti gak? Tapi kan bisa lu gituin, bisa lu peringkas. Iya, gue paham kok. Nah, nanti pas lagi diwawancara aja baru lu jelasin. Nah, terus apa itu kalau ditanya apa buktinya? Ini saya punya sertifikatnya. Iya kok. Iya, Nat. Atau mungkin lu punya template, gue minta, Nat. Template? Gue nggak punya template sih. Gue kalau kayak template apa nih? Template bikin CV ya? Ya kan maksud lo? Iya, kalau dari CV gue bikin sendiri. Gue nggak pakai template. Desainer Kanata desainer. Oke Nat, udah Nat, kayaknya udah kemalaman. Thank you ya. Sama. Iya. Thank you. Maaf ya Lida ya, jadi curhat. Oke, terima kasih Kak Aryo atas pertanyaannya. Oke, teman-teman, adakah pertanyaan lain? Kayaknya udah lama banget nih ya, Kak. Kita sudah mau 10. Setengah 10, 1,5 jam berarti. Tanda-tandanya juga udah remang-remang nih kayaknya matanya ya, Kak. Gini. Makasih ya yang udah nonton. Terima kasih banyak teman-teman semua. Bener nih, gak ada yang mau ditanya lagi? Gak apa-apa, kalau mau nanya aja. Atau mungkin ada DM gue pribadi, ya udah gak apa-apa.
Ntar gue jawab. Iya, nanti dikasih tahu aja Kak sosmednya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan kita tutup aja ya Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Nata. Sukses ya Kak buat kerjanya, karirnya. Semoga aja dapat pendamping ya agar melengkapi hidupnya. Oke? Gue udah punya coy. Oh udah punya ya. Ya maksudnya ke jenjang serius ya Kak. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Makasih Kak Nata. Sama. Makasih Kak. Ya. Udah nggak sih? Udah Kak, silakan keluar. Iya sih, live ya. Oh, ya. Dah. Thank you. Ntar di TF Kak. Oke. Alida keren. Dadah Kak. Dadah Lita. Dadah semuanya. Dadah Kak.